Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsi. Pada kali ini kita akan mempelajari materi statistika bagian kelima, yaitu mengenai kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, atau yang sering disebut dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Nah, di sini kuartil data tunggal itu dibagi menjadi dua, ketika datanya ganjil dan kedua ketika datanya genap. Di sini Ibu akan memberikan rumus ketika teman-teman mendapatkan soal dengan data yang ganjil. Mencari Q1-nya dengan cara X 1/4 dikali N ditambah 1. Untuk mencari Q2 sama dengan X 2/4 dikali N ditambah 1. Untuk mencari Q3 sama dengan X 3/4 dikali N ditambah 1. Itu untuk data yang ganjil. Kemudian untuk data yang genap, untuk mencari Q1-nya dengan cara X 1/4 dikali N ditambah 2. Untuk mencari Q2 sama dengan X 1/4 dikali 2N ditambah 2. 2N maksudnya adalah 2 dikali N ya teman-teman. Dan yang terakhir untuk mencari Q3 sama dengan X 1/4 dikali 3 kali N ditambah 2. Jadi nanti N-nya tergantung banyak datanya. Ketika datanya tersebut ganjil, maka kita akan menggunakan rumus ganjil. Ketika datanya genap, berarti kita harus menggunakan rumus yang genap, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Di sini, contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Kita selesaikan dulu yang A dulu teman-teman. Ada 4, 13, 14, 6, 12, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, hasilnya adalah seperti ini. Berarti 3 sebagai data pertama, 4 sebagai data kedua, 5 sebagai data ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah kita lihat dari data yang A, poin A ini datanya ada sebanyak 11. Berarti kalau datanya ada 11, kita berarti menggunakan rumus ganjil atau genap. Ya, betul. Kita menggunakan rumus yang ganjil karena 11 itu merupakan data yang ganjil. Berarti untuk mencari Q1-nya sama dengan X 1/4 dikali N ditambah 1. N-nya kita rubah menjadi sesuai banyak data yang ada di dalam soal. Berarti data yang ada di dalam soal itu ada 11. Berarti N-nya kita ganti menjadi 11. X 1/4 dikali 11 ditambah 1 berarti 11 tambah 1, 12. Berarti X 1/4 kali 12. Nah, berarti kalau kayak gini teman-teman bisa langsung bagi ya. 12 bagi 4 itu adalah X3. Sekarang teman-teman lihat, data ketiga nilainya berapa? Kita lihat ya. Data ketiga berarti nilainya adalah 5. Betul. Itu mencari Q1. Sekarang kita mencari Q2. Oke, kita mencari Q2. Q2 sama dengan X 2/4 dikali N ditambah 1. Berarti N-nya kita ganti jadi 11. Oke, 2/4 dikali 12. Berarti 12 bisa nih dibagi 4. 3. 3 kali 2, 6. Berarti X6 berapa? Kita lihat lagi, data ke-6 berapa? Data ke-6 itu adalah Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 itu adalah 7. Betul ya teman-teman ya? 7. Nah, kemudian untuk mencari data ketiga, bukan data ketiga, Q3 ya. Q3 sama dengan X 3/4 kali N ditambah 1. Berarti 3/4 kali 11 tambah 1, 3/4 kali 12. Berarti 12 bagi 4 itu 3 ya. 3 kali 3, 9. Berarti data ke-9 berapa? Kita lihat nih, data ke-9 berarti data ke-9 itu yang ini ya teman-teman ya. Berarti data ke-9 adalah 12 gitu ya. Betul, caranya seperti itu.
Oke, sekarang kita selesaikan yang B. Yang B ada 3, 12, 10, 5, 4, 9, 8, 7, 10, 14. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan datanya bila dia belum urut, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, datanya seperti berikut. Nah, sekarang kita lihat. Berarti 3 sebagai data pertama, 4 sebagai data kedua, 5 sebagai data ketiga, dan seterusnya. Setelah kita urutkan, ternyata data tersebut ada 10. Berarti kalau datanya ada 10, berarti menggunakan rumus ganjil atau genap? Iya, betul. Menggunakan rumus genap, karena 10 itu datanya data genap. Berarti kita mencari Q1-nya dengan cara X 1/4 dikali N ditambah 2. Berarti N-nya kita ganti sesuai banyak data 10. Berarti 1/4 dikali 10 tambah 2. 10 tambah 2, 12. 12 bagi 4, data ketiga. Sekarang kita lihat data ketiga berarti berapa? Oke, betul. Data ketiga berarti 5. Sekarang kita cari Q2. X 1/4 dikali 2 kali N ditambah 2. Berarti 1/4 dikali 2 kali N ditambah 2. 1/4 dikali 2 kali 10 ditambah 2. 2 kali 10, 20. 20 tambah 2, 22. 22 bagi 4 berarti 5,5. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman menemukan data yang bentuknya desimal atau nanti pecahan, dia menggunakan namanya adalah interpolasi. Jadi kan ini ibaratkan data kelima dan lebihnya berapa nih? Data kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5, data kelima, terus lebihnya berarti 0,5. Nah, jadi menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Data kelima, karena di sini X5, kelebihan 0,5 dikali X setelah 5 dikurang X5 gitu. Jadi X6 dikurang X5. Nah, setelah itu kita substitusi. X5 tadi berapa? Data kelima, 8. 8 ditambah 0,5 dikali data ke-6 berapa? 9 dikurang 8. 9 dikurang 8, 1. Berarti 8 ditambah 0,5. Berarti 8,5. Hasilnya Q2 adalah 8,5. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu hasilnya koma, itu menggunakan apa namanya? Interpolasi gitu ya. Oke, sekarang Q3. Q3 sama dengan 1/4 kali 3 kali N ditambah 2. Berarti 1/4 dikali 3 kali 10 tambah 2. 3 kali 10, 30 tambah 2 dibagi 4. Berarti X 1/4 kali 32. 32 bagi 4 berapa teman-teman? X8. Sekarang kita lihat X8 berapa? Ini X8. Berarti X8 itu adalah 10. Berarti kalau dia sudah sesuai dengan data yang ada di soal, berarti langsung aja. Dia tidak usah menggunakan interpolasi. Interpolasi dilakukan ketika datanya berbentuk desimal atau pecahan gitu ya. Oke, itu mengenai contoh dari kuartil data tunggal, ganjil dan genap. Sekarang kita masuk ke kuartil data kelompok. Untuk kuartil data kelompok, rumusnya adalah sebagai berikut. QI sama dengan TBI ditambah I/4 kali N dikurang sigma F sampai ke I dibagi FI dikali P. Oke. QI maksudnya itu adalah kuartil ke I. Nanti karena kita ingin mencari kuartil 1, 2, 3, I-nya kita ganti sesuai sama yang ditanyakan. Berarti kalau Q1, I-nya ganti 1. Kalau Q2 berarti I-nya ganti 2. Q-nya 3 berarti I-nya ganti 3. Menyesuaikan semua I ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau I-nya 1 berarti 1 semua. I-nya 2 berarti 2 semua. TBI berarti tepi bawah kelas kuartil. N adalah jumlah semua frekuensi, gitu ya, jumlah semua frekuensi. Sigma F sampai ke I adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Fi sama dengan frekuensi kelas kuartil, P sama dengan panjang kelas. Oke,
Di sini Ibu punya soal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari tabel berikut. Di sini Ibu tampilkan dulu rumusnya gitu ya. Di sini ada data kelompok. Data kelompok selalu ditandakan dengan bentuknya adalah interval. Sekarang kita cari terlebih dahulu. Tentukan Q1 atau kuartil bawah dari tabel berikut. Nah, di sini biar gampang, Ibu tampilkan sigma F, artinya penjumlahan frekuensi, supaya teman-teman lebih mudah untuk mencari nilai dari Q1. Berarti di sini taruh 1. 1 tambah 3, oke, 1 tambah 3 taruh sini, 4. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 21, 36. 36 tambah 43, 79. 79 tambah 32, 111. 111 tambah 9, 120. Oke, Ibu tampilkan lagi rumusnya. Hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mencari I per 4N-nya terlebih dahulu sesuai dengan yang ditanyakan di dalam soal. Karena yang ditanya adalah Q1, maka I per 4N berarti 1 per 4 kali N-nya itu adalah total sigma yang ini teman-teman. Berarti 1 per 4 dikali 120. Nah, 120 bisa dibagi 4, 30. Berarti 30 kita menggunakan kelas yang mana? 30. Oke, berarti kita menggunakan, lihat di sini nih, batasnya kan dari sigma. Oh, 30 berarti ada di kelas 4, berarti kita menggunakan kelas 4. Nah, di sini ya nih. Kita menggunakan kelas 4. Otomatis berarti kita mencari TB. TB di kelas 4 berarti 60 dikurang 0,5 yaitu 59,5. Kemudian kita cari sigma F sampai ke I-nya yaitu berapa? Nah, lihat dari sebelumnya nih teman-teman sigmanya, yaitu 15. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya berarti yang kelasnya, berarti FI-nya adalah 21. Panjang kelas teman-teman bisa hitung dari 30 sampai 39 yaitu 10 panjang kelasnya. Berarti teman-teman bisa substitusikan ke dalam rumus. Kita kurang dulu nih 30 dikurang 15 itu 15 per 21 kali 10, 15 kali 10 dulu, 150 bagi 21, 59,5 ditambah hasil dari 150 dibagi 21 yaitu adalah 66,64. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya untuk mencari Q1. Jadi Q1-nya adalah 66,64. Kemudian kita cari Q2. Nah, di sini kan tadi kita sudah menghitung sigmanya ya. Jadi Ibu langsung aja di sini sudah ditampilkan jumlah sigmanya karena soalnya masih sama. Cuma yang ditanyainnya beda. Lagi-lagi kita harus mencari I per 4N ya teman-teman. Karena Q2 berarti I-nya diganti jadi 2. 2 per 4 kali 120. 120 dibagi 4 tadi 30. 30 dikali 2 berarti 60. Berarti 60 itu ada di kelas berapa teman-teman? 60 itu ada di kelas 5. Iya kan? Di sini kan berarti 60 ada di sini. Berarti kita menggunakan kelas yang ke-5. Otomatis tepi bawahnya berapa? 70 dikurang 0,5 yaitu 69,5. Kemudian sigma FI-nya berarti berapa? Sigma FI-nya berarti sebelum kelas kuartil itu yaitu 36. Oke, frekuensi kelas kuartil keduanya berapa? Berarti 43. Panjang kelasnya masih sama yaitu 10 karena soalnya sama. Sekarang kita substitusikan ke dalam soal. Nah, di sini 60 dikurang 36 dulu teman-teman. Di sini 24 per 43 dikali 10 berarti 24 dikali 10 240 dibagi 43 yaitu 69,5
ditambah 5,58 sama dengan 75,08. Jadi seperti itu cara mencari Q2 kuartil tengah atau yang sering kita sebut sebagai median gitu ya. Jadi caranya sama persis ketika kita mencari nilai tengah atau median. Oke, sekarang kita cari kuartil 3 atau kuartil atas, Q3 atau kuartil atas. Sama ya teman-teman caranya. Kita cari dulu nih I per 4N-nya. Karena Q3 yang ditanya berarti I per 4 kali N. 3 per 4 kali N. Betul, berarti 3 per 4 kali 120. Berarti 90. Lihat nih, teman-teman, 90 berarti ada di kelas berapa? Oh, berarti ada di kelas 6. Betul, ada di kelas 6. Berarti teman-teman di sini nih, patokannya di kelas 6. Karena 90 kan pasti akan berada di sebelah sini. Kalau di sini 79 kurang dong ya. Berarti di kelas 6. Nah, kemudian kita bisa cari TB-nya. TB-nya berarti 80 dikurang 0,5 yaitu 79,5. Kemudian sigma FI-nya sebelum kelas kuartil itu berarti 79. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya berarti 32. Kemudian panjang kelasnya sama 10. Kita substitusikan ke dalam rumus. 90 dikurang 79, 11. 11 dikali 10, 110 dibagi 43. 79,5 ditambah 110 dibagi 43, yaitu 82,06. Jadi seperti itu cara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal, dijawab dengan baik dan benar.